Perubahan tubuh bukan soal cepat, tapi soal kebiasaan yang bisa dijaga. Kurangin makan lagi. So Yeah. caranya gimana? Bukan kita kurangin, tapi kita gedein mesinnya. I see. Jadi Pembakaran kalorinya, Pembakaran Dok. kalori digedein dengan makannya harus cukup. So Oke. I bilang biasanya ke pasien-pasien, dok makanku udah dikit. Justru kenapa kamu nggak turun? Karena kamu makannya terlalu sedikit. I see. Langsung tuh aku ubah, ya kan aku ubah tuh. Itu masa orang sih? langsung shock. Masa sih makan sebanyak ini gitu kan? Dan sering, aku biasanya memang kasih makan lebih sering. Ya supaya ya terkontrol tadi rasa laparnya kekontrol karena kita makan lebih sering. Nah tapi tergantung isinya apa tetap ya kita atur. Oke tetap kita bikin mending kamu makan nih 5 kali tapi total per day tetap defisit. Pokoknya kuncinya gitu kan. Kalau kita ngomongin diet untuk obesitas ya. Ya, Untuk obesitas intinya defisit kalori udah nggak ada kata lain. Nggak ada kata Mau lain. apapun yang kamu lakukan pokoknya hanya bisa terjadi jika terjadi defisit kalori. Oke, Once tidak terjadi defisit kalori ya nggak akan turun. nggak akan turun. Kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di masyarakat kita perihal diet, selain makan lebih sedikit atau makan dikit itu apa aja, Dok? Oke. Mindsetnya kadang suka menyalahkan satu makanan dan mengagungkan satu makanan. Contohnya? Contohnya misal, dah dok aku udah gak makan nasi. Ya tadi yang kamu bilang, Iya, udah gak makan nasi. Kayaknya nasi nasi kasihan itu salah. banget, Kasihan bener. banget. Padahal mostly orang Indonesia ya makanan kita adalah beras nasi, ya kan? Kecuali teman-teman yang Indonesia Timur, ya ada sagu, ya toh yang lain-lain. Nah, kenapa nasi disalahin? Padahal mestinya kalau kita makan nasi sesuai dengan porsinya ya nggak masalah. Nah yang jadi masalah adalah begitu makan nasi, oh ada lauknya nih enak gitu kan, pakai sambal, ya kan? Nah lauknya udah habis, sambalnya masih ada, nasi masih ada, akhirnya nambah lauk. Gitu kan, lauk masih ada, nasinya habis, nambah nasi. Iya, benar. Ya. Jadi sebenarnya bukan nasinya yang salah, tapi jumlah seberapa banyak kau makan. I see. Right? Jadi kadang aku juga nggak bisa terlalu mengganti pola makan orang Indonesia. Jadi gini, udah dia biasa makan nasi, masa kita harus ganti dengan apa misalnya? Shirataki. Nggak ketelan dok, ya kan? Atau misalnya harus ganti nasi merah, nggak ketelan dok, jadi dia nggak enjoy. Bener-bener. Buat apa kamu jalanin sesuatu tapi kamu nggak enjoy? Oh, iya. Cuman sebulan 2 bulan kan aku bilang tadi. Atau diganti bahkan yang lebih ekstrim, misalnya dia harus ganti ke biji-bijian, ya quinoa lah segala macam yang orang bule makan. Yeah. Karena kan dia Nggak bukan cocok habit dok yang dia, lidahnya. nggak bisa, berasa belum makan. Ya mending kau makan nasi sekalian, tapi jumlahnya diatur. Atau kebalikannya, dia menyalahkan nasian, padahal sebenarnya jumlah. Atau mengagung-agungkan suatu bahan makanan, menurut dia lebih sehat. Contoh. Misal, oh ya aku makan smoothie bowl, ya sempat hits ya. Betul. Smoothie bowl yang kamu bikin dengan buah-buahan, Yogurt. ya, tambahin yogurt, tambahin chia, nggak ada yang salah dengan itu. Tambahin buah-buah, nggak ada yang salah dengan itu, boleh. Tapi jangan oke, dengan aku makan ini aku lebih sehat dari ini, padahal belum tentu. Kadang as in kalori karena kita put too much ingredients yang menurut kita sehat nih. Oh walnut sehat, tadi ya kacang-kacangan baby sehat, tapi Produk hanya pendukung, konsistensi tetap yang utama.